Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tampilan pembelajaran mendalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial fase D kelas 8. Dengan materi keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, siswa diajak untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui pengalaman belajar kontekstual. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan problem-based learning untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kelas kita mulai, silakan untuk dipimpin berdoa dulu. Boleh tunjuk tangan siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, silakan. Siapkan, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan sekitar. Kalian bisa cermati video-video yang akan saya tampilkan ini. Gambar apa ini? Ikan panggang apa ikan segar? Ini kira-kira aktivitas seperti ini terjadi di mana? Di pasar atau kemungkinan di mana lagi selain di pasar? Di TPI. Apa itu TPI? Kemudian coba cermati video lagi. Kalau ini aktivitas yang terjadi di mana? Pasar. Kalau di sekitar rumah kalian ada nggak kegiatan-kegiatan seperti ini? Ada. Lagi? Pasar Ibu Sukti. Kemudian yang di Palu ada nggak kegiatan-kegiatan seperti tadi? Di mana? Di desa juga ada. Ada apa Kak? Bakau tarak itu, bakau tarak itu bahasa Indonesianya apa ya Kak? Pedagang keliling. Kira-kira dia itu kalau di dalam aktivitas ekonomi sebagai siapa? Konsumen. Distributor, karena dia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi saatnya kita bermain game, mau ya? Mau apa nggak mau? Nah, nanti tata caranya di sini dulu punya banyak kartu. Ini sejumlah dari kalian 32. Kartu ini nanti harus menemukan pasangannya. Nah, dalam waktu 5 menit saja maksimal. Nah, ini berarti kartu set A harus menemukan kartu set B. Masing-masing anak punya satu pasangan. Oke, gitu ya? Nah, jadi nanti dulu contohkan. Misalnya kalau kamu menemukan kartu sapi, berarti kemungkinan potensinya apa? Beternak
mengambil susu atau daging sampai cara-cara kamu. Untuk bernapas dan menjaga kesehatan. Untuk bernapas dan menjaga kesehatan siapa pasangannya? Bacakan nggak? Udara segar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan sekitar. Tadi kalian sudah tahu jika ada hutan maka potensinya bisa untuk mengambil kayu secara bijak, gitu kan? Kalau misalnya potensi sumber daya alamnya sapi, berarti bisa beternak sapi. Kalau ada kebun kopi, berarti bisa apa? Sebagai apa tadi? Potensinya untuk apa? Kebun kopi. Tadi yang kebun kopi, ya berkebun kopi. Misalnya kemudian masih banyak lagi ya lainnya seperti sungai tadi untuk ditambah pasir dan batunya untuk bahan bangunan. Nah, kita akan membahas hal itu secara detail. Ini ada pertanyaan pemicunya, bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat memanfaatkan lingkungan dan apa dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Bisa dipahami ini pertanyaannya? Nah, ini masing-masing kelompok, berarti kan kita punya berapa kelompok tadi? 5. Kita punya 5 kelompok. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Oke, nah terima kasih. Silakan berada di sini. Nanti ketua kelompok mengambil satu gambar yang ada di sebelah sini. Ini ada 8 gambar. Tapi ini kita punya 5 kelompok. Silakan nanti dipilih salah satu. Nah, gambar-gambar ini merupakan potensi sumber daya alam. Nanti berdasarkan pertanyaan di depan ini, bagaimana aktivitas ekonomi yang mungkin muncul dengan adanya sumber daya alam seperti ini. Yang muncul atau mungkin bisa muncul ya, karena di sana bisa jadi belum muncul. Ya, yang mungkin muncul atau bisa jadi muncul. Kemudian bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat memanfaatkan lingkungan ini. Nah, kemudian apa dampaknya jika tidak dikelola dengan baik? Oke, ini untuk masing-masing kelompok. Sebelum mengambil gambar, saya bagi LKPD-nya satu-satu, tidak usah sendiri ya. Satu, coba sekarang supaya tidak berebut bongkar Pak. Nanti yang menang ngambil juga. Senang sopo. Lagi. Ini masih lagi ya, di sebelah sini masih. Oke ya, berdasarkan LKPD yang sudah diterima sama kelompok masing-masing. Nah, sebutkan minimal satu saja potensi alam yang ingin muncul dari gambar yang sudah kami bawa. Ya, boleh pindah. Boleh pindah sesuai kelompoknya atau yang kelompoknya sama tugas dunia boleh. Silakan analisasi LKPD-nya saya kasih waktu 20 menit. Oh.
alam. Potensi alamnya apa? Apa buat? Nama Bupal.
Satu, potensi alam laut, aktivitas ekonomi yang muncul nelayan menanamkan rasa aman menjadi tempat perkumpulan perahu. Dampak positif atau negatif dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat, terjadinya penggunaan ikan dalam nelayan. Rekomendasi solusi berkelanjutan membantu perdagangan keliling mendapatkan ikan dari nelayan untuk luar negeri, menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat. Oke, sudah itu. Oke, silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Oke, tadi kelompok 1 memaparkan materi tentang potensi atau kemudian aktivitas ekonomi yang ada nelayan, ada pasar angkut, kemudian menjadi semacam dermaga, dermaga tempat berkumpulnya kapal-kapal atau perahu. Nah, itu dampak positifnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa terjadinya kepunahan ikan dalam nelayan dalam menangkap ikan itu dampaknya sudah negatifnya. Rekomendasinya membantu pedagang kecil mendapatkan ikan, menyediakan lapangan kerja. Nah, silakan ditanggapi. Oke, namanya tidak ada tanggapan, silakan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menanggapi, silakan dijelaskan kelompoknya. Kereta malam Abang Jono Dewa. Dispatis Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 3 untuk menanggapi. Kelompok 3 ini. Berikan komentar sudah boleh, tanggapan untuk pertanyaan juga. Iya. Silakan disampaikan. Buka depan. Ya, dengan sumber daya hutan. Ya, silakan.
Halim Beta Baru. mengurangi penangkapan ikan secara liar dan penangkapan ikan sebelumnya agar dapat mengurangi dampak penggunaan ikan. Silakan jadi kelompok 4 untuk memberikan tanggapan, boleh pertanyaan juga boleh, tentang sumber daya alam tambak ya. Ya, silakan aja. Bisa dijelaskan ke aktivitas ilegalnya apa? Ya, mungkin yang dimaksud pencurian, bagaimana cara atau solusi dari para petani tambak untuk mengantisipasi ya, mencegah terjadinya pencurian gitu ya. Nah, itu kayak gimana Kak? Yang diminta adalah saran solusinya. Perhatikan juga solusinya itu harus yang keberlanjutan, artinya aman. Oke, boleh Pak Dewa. Dengan cara memasak, paket atau membayar setiap tambah. Atau mungkin dari kelompok penanya punya solusi selain yang ditawarkan tadi dengan memberikan tas pagar, ada lagi solusinya dengan cara dengan cara berkeliling berjaga. Dan yang tambahnya 8, 10 hektar, 20 hektar Kak. Mungkin boleh nggak sih kalau ditambahkan CCTV? Bisa ya. Oke, sudah seperti itu tanggapannya atau pertanyaannya sudah cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok Institut Darwito. Dengan anggota rapatnya apa ini untuk punya sekolah. Aktivitas ekonomi yang muncul penambangan kayu untuk membuat kerajinan kayu, menjual kulit kayu atau serat kayu untuk membuat kertas dan semacamnya. Dampak positif atau negatif. Dampak positif membuka lapangan pekerjaan, mengurangi limbah kayu. Dampak negatif bukan menjadi
Bagaimana cara efektif untuk melindungi kelestarian hutan? Dengan melakukan regulasi secara keberlanjutan. Kemudian ada lagi supaya pohon-pohonnya tetap lestari tidak punah, berarti dengan cara apa? Merawatnya. Merawatnya. Ada lagi dengan cara tebang pilih yang sudah tua. Ya boleh. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 5? Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan Potensi alam dari lembaga tersebut adalah apa? Aktivitas ekonomi yang muncul, petani, peternak bebek, membaca sawah. dampak positif atau dampak negatif menghasilkan bahan makanan pokok. Oke, silakan dari kelompok 1. Boleh mengajukan tanggapan ataupun pertanyaan mengenai sumber daya alam sawah ya. Sawah ya. Kalau saja menanam padi, tapi kan kayak itu. Kenapa kok salah? Mikir. Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan jika mengalami kekeringan? Timun, strawberry, kacang, panjang. Oke. Yang efektif. Apa yang harus dilakukan ketika petani mengalami gagal panen, misalnya padi gitu ya.
Iya, solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah sangat luar biasa dalam berproses untuk lebih memahami mengenai potensi sumber daya alam sekaligus aktivitas ekonomi yang lebih muncul dan solusi keberlanjutan. Nah, coba sekarang saatnya kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Sejauh mana kalian sudah memahami materi pada hari ini? Yang pertama, coba Kak Laris, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Kak? Satu kalimat saja, Kak. Oke. Kemudian, mengapa pemanfaatan lingkungan itu perlu dikelola dengan cara yang bijak? Pertanyaan yang kedua, mengapa pemanfaatan lingkungan perlu dikelola secara bijak? Oke, bagus. Agar tidak terjadi kerusakan alam dan lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, apa solusi sederhana yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar? Solusi sederhana yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar supaya lingkungan tetap lestari, menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak lingkungan. Sudah? Ya, oke, jawaban-jawaban yang kalian sampaikan sudah sesuai ya. Jadi mengapa sih kita ketika melakukan atau melaksanakan aktivitas ekonomi itu harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, ya? Harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan karena yang pertama kita bisa menghindari kerusakan lingkungan, ya, dengan kita melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai, yang berdampak positif maupun tentu saja ada dampak negatifnya, tetapi kita bisa meminimalisir hal itu. Misalnya ketika penebangan pohon itu kan sebuah kebutuhan, ya, sebuah kebutuhan. Kita bisa tebang pilih, kemudian kita pilih mana pohon yang usianya sudah layak untuk dikonsumsi, untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Akan tetapi selain itu kita juga harus reboisasi, yaitu kan menghindari kerusakan lingkungan. Kemudian dengan adanya keberlanjutan lingkungan kita juga bisa menghemat sumber daya alam. Kemudian juga mengurangi resiko bencana. Katakanlah tadi mana kelompok yang mengambil aktivitas ekonomi ilegal logging tadi kamu ya, kelompok ini ya, yang penebangan hutan pohon, ya itu ilegal logging. Itu juga kalau misalnya penebangan hutan dilakukan dengan cara yang bijak itu mengurangi resiko bencana. Misalnya apa resiko bencana yang dialami? Tanah longsor, banjir dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga.
kalian, ya. Jadi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian itu satu saja. Kemudian dampak positif dan negatifnya serta saran dan solusi keberlanjutannya. Mirip yang di LKPD tadi, cuma aktivitas ekonominya yang ada di sekitar di rumah kalian. Baik, sebagai akhir penutup dari pembelajaran kita ini, kita tutup dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan untuk dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Salam.